untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri kami membawa 2 proyek. Yang pertama itu ada proyek cooler box atau bisa dibilang kotak pendingin dan juga ada pupuk Nusantara ya. Ya, untuk di Unahan RI ini full seluruhnya ditanggung oleh negara atau beasiswa. Full seluruhnya ditanggung oleh negara. Jadi beasiswa ini full ya? Ya, full. Untuk seluruh mahasiswanya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka masyarakat Penajam Pasir Utara, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasir Utara. Nah, di episode kali ini saya masih kedatangan tamu yang cukup spesial, berbeda dari episode-episode yang sebelumnya, yang biasanya nih kita kedatangan para pejabat dari perangkat daerah di Kabupaten PPU, tapi kali ini kita kedatangan teman-teman kadet dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau biasa kita kenal dengan Unhan RI. Oke, langsung aja kita kenalan sama mereka. Sudah ada 2 orang yang hadir bersama-sama dengan saya saat ini. Halo, apa kabar Mbak Denisa dan Mas Rido? Baik sekali Kak. Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Suara Benua Taka. Jadi podcast ini merupakan podcastnya masyarakat Kabupaten PPU nih, buat kita bagi-bagi sharing kepada masyarakat di PPU. Nah mungkin kan ini kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang nih ya kan. Mungkin boleh Mbak Denisa dengan Mas Rido perkenalkan dirinya terlebih dahulu, jadi teman-teman juga bisa kenal lebih dekat. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Rido Alfarizi, pangkat Sersan Mayor 1 Kadet dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia, khususnya dari Prodi Teknik Mesin. Prodi Teknik Mesin, S1 ya? Siap, S1. S1, oke. Mbak Denisa silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sersan Mayor 1 Kadet Denisa Putri Ramadhani. Saya dari Prodi Biologi Fakultas MIPA Militer S1 Unhan RI. Oke, berarti Mas Rido ini dari Prodi Teknik Mesin, S1 Unhan, kemudian untuk Mbak Denisa dari Prodi Biologi. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Unhan RI, kayak gitu. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman yang lagi nonton, Unhan RI ini ada di mana sih, dan apa aja yang biasanya dipelajari sama teman-teman yang ada di Unhan RI? Silakan, monggo. Bisa Mas Rido atau Mbak Denisa yang mau menjawab? Ya. Baik Kak. Jadi untuk kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia sendiri itu berlokasi di kawasan IPSC atau PMPP, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi untuk kampus S1-nya sendiri berlokasi di Sentul tersebut. Sementara untuk S2, S3-nya itu di kampus Salemba, Jakarta. Oke, berarti Unhan ini nggak cuman ada di S1, tetapi ada juga untuk program S2 dan S3-nya ya, lengkap. Wah, luar biasa nih. Nah, mungkin kita mau ngobrol sedikit tentang S1-nya kali ya, program S1-nya yang tadi ada di kampus Sentul Bogor. Sentul Bogor. Untuk di program S1 ada prodi apa aja sih, Mas Rido dan Mbak Denisa? Ya, untuk di S1 sendiri kita ada 4 fakultas dan ada 1 fakultas baru yang baru tahun ini dibuka. Ada dari Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Farmasi, kemudian Fakultas MIPA, dan yang terakhir Fakultas FSTP atau Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan. Sains dan Teknologi Pertahanan, ada 4 prodi. 4 fakultas, sorry. Jadi dari 4 fakultas ini masing-masing biasanya dipecah ke beberapa prodi gitu ya. Benar Kak, ada beberapa prodi.
Untuk Fakultas Kedokteran sendiri ada jurusan atau prodi pendidikan dokter. Kalau Fakultas Farmasi sejauh ini masih prodi farmasi, dan juga kalau Fakultas MIPA itu ada prodi matematika, biologi, kimia, dan juga fisika. Sementara untuk Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan atau FSTP itu ada teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik informatika, dan juga ada tambahan tahun ini yaitu teknik hidrologi. Oke, lumayan banyak ya ternyata prodi-prodi yang ada di 4 fakultas ini. Nah, ini kita hari ini mungkin sedikit mau ngobrol tentang kegiatan apa sih yang dilakukan sama teman-teman Unhan RI ini di PPU. Karena kan setahu saya dan memang masyarakat juga sudah cukup banyak yang mengetahui bahwa sekarang-sekarang ini kan PPU ini lagi kedatangan teman-teman Latsitar dan Nusantara yang ada di PPU kan. Nah, salah satu matrahnya kan ada dari Unhan RI juga. Nah, selain kegiatan Latsitar tersebut tadi, ada kegiatan apa lagi sih yang memang sedang dibuat di PPU ini? Baik Kak, untuk dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia sendiri sesuai dengan namanya itu universitas atau perguruan tinggi, sesuai dengan visi Tridharma perguruan tinggi itu ada 3P itu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi dari Tridharma perguruan tinggi tersebut diimplementasikan ke kegiatan Latsitar Danus ini, sehingga kami khususnya dari kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia menerapkan ilmu yang telah kami peroleh di perguruan tinggi kami, dan juga sekaligus melakukan penelitian dan membuat atau menghasilkan produk teknologi tepat guna. Oh, berarti untuk tujuannya sendiri di PPU adalah melakukan proyek-proyek seperti itu ya, bisa dibilang proyek-proyek yang dengan tema teknologi tepat guna. Siap ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas Rido, proyek seperti apa sih yang sedang dikerjakan? Baik Kak, untuk di Kabupaten Penajam Pasar Utara sendiri kami membawa 2 proyek. Yang pertama itu ada proyek cooler box atau bisa dibilang kotak pendingin, dan juga ada pupuk Nusantara ya. Pupuk Nusantara. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara detail cooler box ya tadi nama ininya ya. Cooler box ini seperti apa sih maksudnya fungsi kegunaannya untuk apa dan dikerjakan di mana, di daerah mana di PPU? Siap, baik Kak. Untuk cooler box sendiri sebenarnya sederhana, kotak pendingin. Tujuannya untuk apa? Untuk menyimpan dan mempertahankan kondisi dingin tersebut agar barang atau misalkan sesuatu yang dimasukkan ke dalam cooler box itu terjaga suhu dinginnya. Untuk inovasinya sendiri kami itu membuat tambahan materialnya apa? Itu material poliuretan. Jadi poliuretan itu berfungsi untuk menambah kemampuan dari cooler box itu sendiri agar temperaturnya bisa terjaga sesuai dengan ilmu yang kami peroleh juga dari kampus, baik itu dari prodi kimia, prodi saya sendiri teknik mesin juga mempelajari hal tersebut. Jadi kami terapkan dalam proyek cooler box itu sendiri. Berarti ini lebih fungsinya tuh lebih ke seperti wadah penyimpanan seperti itu ya, kurang lebih ya, sederhananya seperti itu. Seperti wadah penyimpanan yang memang diinovasikan sedemikian rupa dengan material yang tadi disebutkan supaya dia kegunaannya bisa lebih efektif, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk proyek ini sendiri dilakukan di daerah mana Mas Rido untuk di PPU? Untuk pembuatannya sendiri kami laksanakan di Kelurahan Penajam untuk proses pembuatannya. Namun sasaran masyarakat untuk serah terima proyek ini itu kami berikan ke masyarakat khususnya kelompok nelayan di daerah Saloloang Kak. Oke, baru daerah ini. dekat laut. Oke, baru ini maksudnya saya ada sedikit gambaran. Jadi memang sasarannya teman-teman nelayan ya. Mungkin mereka bisa untuk menyimpan hasil tangkapannya seperti ikan, seperti itu ya kira-kira. Sampai saat ini sudah berapa banyak yang diproduksi untuk cooler boxnya ini Mas Rido? Sejauh ini karena adanya keterbatasan waktu juga Kak, kami hanya bisa memproduksi 2 kotak aja Kak. 2 kotak. 2 kotak itu dengan ukuran segimana nih kira-kira ukurannya? Ukurannya sendiri Dimensinya. itu dimensinya
volumenya sekitar 30, lebarnya, panjangnya itu sekitar 1,2 meter, tingginya itu 30 cm. Lumayan besar ya, Ya, maksudnya lumayan besar. untuk sebuah wadah penyimpanan yang memang dipakai buat teman-teman nelayan, saya rasa cukup lumayan besar sih ya. Iya. Oke, menarik. Jadi proyek Cooler Box ini diciptakan oleh teman-teman dari Unhan gitu ya, sebagai salah satu teknologi yang memang bisa membantu khususnya teman-teman nelayan di masyarakat PPU. Siap. Nah, untuk kedepannya apakah ada berencana untuk memproduksi lebih banyak lagi cooler box-nya, atau mungkin ada mau ditambahkan lagi inovasinya kah atau gimana? Sebenarnya kalau untuk konsep cooler box ini sendiri itu cukup sederhana tadi, ditambah dengan material tambahan. Kalau misalkan inovasi tambahan itu mungkin belum ada sejauh ini. Namun kalau penambahan produksi, karena kemarin material untuk bahan produksinya masih ada sisa, jadi kami juga menyerah terimakan bahannya itu kepada kelompok masyarakat nelayan tadi, sehingga masyarakat pun Bisa produksi bisa sendiri. memproduksi sendiri. Oke, luar biasa ya. Jadi nggak hanya menciptakan teknologinya saja, tetapi juga ibaratnya memberikan seperti edukasi kepada masyarakat ya. Jadi supaya meskipun nanti teman-teman Unhan sudah nggak berada di PPU, maksudnya ketika kembali ke akademi, ke kampus masing-masing, masyarakat bisa menerapkan sendiri gitu ya. Oh, luar biasa sekali. Oke, makin menarik nih pembahasannya. Mungkin selain proyek Cooler Box ada apa lagi nih yang mau Dari pupuk pupuk ya, tadi ada pupuk Nusantara. Oke, dari Mbak Denisa, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang proyek pupuk Nusantara ini. Ya, jadi untuk pupuk Nusantara sendiri ini merupakan salah satu proyek yang berkolaborasi atau diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan, di mana tujuannya itu kita ingin menghentikan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Oke. Karena pupuk kimia ini selain mahal juga Iya. sulit didapatkan oleh petani-petani, terutama untuk petani mikro yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi kita ingin mengedukasi sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan pupuk tersebut dan pengolahan lahannya gitu. Oke, berarti pupuk Nusantara ini merupakan pupuk organik ya, Iya. pupuk organik. Bahan dasarnya sendiri apa kalau boleh tahu Mbak Denisa? Jadi kita pakai mikroba gitu, dimana kita ambil dari serasah daun yang diberi nutrisi kentang, habis itu direndam kayak gitu, terus nanti 2 hari 3 hari kita bisa ambil dari air hasil rendaman itu, nanti kita siram ke tanah, dimana nanti dia akan membantu menyuburkan tanah itu sendiri. Jadi intinya kita ingin membuat pupuk yang berasal dari lingkungan sekitar. Lingkungan, Iya. tidak tadi berbahan dasar kimia seperti itu ya. Oke, untuk saat ini sudah diterapkan di wilayah manakah untuk di PPU pupuk Untuk tersebut? di PPU sendiri kita baru di wilayah Desa Giripurwa. Desa Giripurwa ya. Dan untuk produksinya sudah seberapa banyak? Untuk produksinya sendiri kita sudah kemarin sekitar 10 liter. Nah, dari 10 liter itu bisa kita encerkan lagi bisa sampai 100 liter gitu. Oh, jadi dari pupuk yang tadinya 10 liter itu bisa diencerkan kembali Ya, menjadi lebih banyak gitu ya, jadi 100 liter. 1:10. Jadi pupuknya dikasih 1 liter, nanti 10 liter air. Oh, perbandingan 1:10 gitu ya, dan kemudian itu nanti yang akan dibagikan ke teman-teman petani di desa, saat ini di Desa Giripurwa ya, berarti yang sudah ibaratnya sudah memakai pupuk tersebut. Nah, ini ada satu yang menjadi pertanyaan saya. Untuk 2 proyek ini apakah baru dilaksanakan di PPU saja kah dari teman-teman Unhan atau ada di daerah lain? Baik Kak, untuk proyek Cooler Box sendiri baru dilaksanakan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Namun kalau dari Pupuk Nusantara sendiri ini, awalnya ini kita laksanakan di daerah Belu, Belu. Nusa Tenggara Timur. Oke. Jadi awalnya di sana sudah digunakan, kemudian menghasilkan panen yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan untuk tanahnya sendiri juga kualitasnya lebih baik. Di sana itu tanahnya kering gitu. Jadi sekarang sudah
bisa ditanami oleh masyarakat dan panennya sendiri juga bisa berkali-kali lipat gitu. Selain itu juga sekarang dari Prodi Biologi sendiri sedang melaksanakan sosialisasi dan penggunaan pupuk di daerah Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat. Wah menarik nih ya. Berarti memang bisa dibilang inovasi yang dilakukan ini teknologinya nggak kaleng-kaleng gitu. Siap, benar. Memang sudah ada hasilnya ya di daerah-daerah yang tadi sebelumnya seperti di Nusa Tenggara Timur itu ya. Memang sudah terbukti bisa menghasilkan dan memang membuat tanahnya semakin subur lah ya, ibaratnya seperti itu. Maka kemudian diterapkan juga lah di PPU. Kenapa PPU? Maksudnya kenapa memilih PPU untuk bisa dilaksanakannya 2 proyek ini? Siap, baik Kak. Karena sesuai dengan kehadiran kami di sini sebagai peserta Lasitaranus ke-44 2024. Siap. Dan juga sesuai dengan tadi di Dharma Perguruan Tinggi, kami dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia memiliki misi dalam membawa teknologi tepat guna yang telah kami siapkan sebelumnya. Jadi kenapa di Penajam Pasar Utara seperti itu? Jadi kami terapkan apa yang sudah kami siapkan untuk dilaksanakan di wilayah kami berada seperti itu. Oke, nah ini menarik banget nih. Jadi Mas Rido dari Teknik Mesin tadi ya sudah menciptakan teknologi bernama Cooler Box tadi, dan kemudian Mbak Denisa dari Prodi Biologi yang memang sudah menciptakan teknologi yaitu tadi pupuk Nusantara. Ini saya bingung nih, entah kebetulan atau gimana namanya pupuk Nusantara bersamaan dengan nama IKN kita nih, IKN Nusantara gitu ya. Sepertinya memang sudah jodoh gitu ya pupuknya ini dengan PPU gitu, namanya sama-sama Nusantara. Menarik. Nah, nanti untuk kedepannya apakah ada nggak kira-kira rencana pengen bikin teknologi-teknologi yang lain gitu selain tadi Cooler Box dan pupuk Nusantara ini? Baik Kak, kalau dari kami sendiri sebenarnya sebelum membawa proyek yang kami terapkan di sini itu ada beberapa proyek lain yang sudah kami siapkan. Namun karena terkendala suatu hal, jadi kami hanya bisa membawa 2 proyek tadi. Jadi selain 2 proyek tersebut, kami juga sebenarnya ada proyek untuk menguji kualitas air dan membantu juga menghasilkan kualitas air khususnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara ini agar lebih baik. Karena kami juga sudah melaksanakan studi pendahuluan bahwasanya di sini kualitas airnya ini masih kurang sih. Jadi masih di bawah kualitasnya. Entah dari pH-nya, salinitasnya dan juga parameter-parameter lain. Seperti itu. Berarti ada juga untuk perbaikan kualitas air seperti Siap, itu ya. Wah, ternyata program-program yang ada di Unhan ini yang dikerjakan teman-teman Unhan tuh cukup, maksudnya sangat menarik ya. Menciptakan teknologi gitu, berbuat inovasi untuk yang memang sangat bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau bahas sedikit nih, semisal ada adik-adik di PPU yang mau seperti Mbak Denisa dan Mas Rido nih ya kan, menempuh pendidikan di Unhan RI, itu gimana sih caranya? Baik Kak, untuk menempuh pendidikan di kampus kami di Universitas Pertahanan Republik Indonesia sendiri itu sebenarnya gampang Kak. Bagaimana rekan-rekan atau adik-adik sekalian memperoleh informasi terkait penerimaan mahasiswa baru kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia sendiri. Untuk jadwal penerimaan sendiri itu biasanya dimulai dari bulan Februari Kak. Itu biasanya lebih dahulu daripada akademi-akademi lain. Jadi bulan Februari itu sudah dibuka penerimaannya. Untuk penerimaannya sendiri bisa diakses melalui website www.idu.ac.id Kak. Oke, nah itu informasi juga nih buat teman-teman di PPU, khususnya adik-adik nih yang nanti baru lulus sekolah, yang pengen seperti Mbak Denisa dan Mas Rido gitu ya, menempuh pendidikan di Unhan RI, bisa langsung aja searching di internet tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rido, seperti itu. Nah, kalau di Unhan RI sendiri itu tercover oleh beasiswa ya? Maksudnya untuk program beasiswa yang ada di Unhan RI ini seperti apa sih?
Ya, untuk di Unahan RI ini full seluruhnya ditanggung oleh negara atau beasiswa. Full seluruhnya ditanggung oleh negara. Jadi beasiswa ini full ya Iya, Ya, Kak. full, Kak. untuk seluruh mahasiswanya. Siap ya. Oke, menarik. Jadi ketika memang mereka mendaftar melakukan pendaftaran untuk masuk di Unahan RI dan diterima, itu otomatis mendapatkan full beasiswa dari negara seperti itu ya. Sampai mulai dari awal masuk sampai nanti di tingkat akhir Tingkat akhir. sampai lulus Lulus wisuda itu semua full beasiswa di siap, cover. benar. Iya, benar. Wah, mantep nih, luar biasa. Informasi tuh buat adik-adik. Jadi memang di Unahan RI ini sudah full beasiswa di cover oleh pemerintah ya, oleh negara. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Maksudnya benar-benar semuanya gratis gitu Gratis, ya. ya, benar. Tapi tentunya juga tetap harus berprestasi juga gitu ya, seperti contohnya Mbak Denisa dan Mas Rido ini yang memang pada saat menempuh pendidikan di Unahan RI sudah memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa. Oke, mungkin terakhir sebelum kita menutup podcast kita di sesi kali ini, dari Mas Rido atau Mbak Denisa ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat PPU, mungkin bisa disosialisasikan mungkin terkait proyeknya tadi sedikit disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Kak. Untuk proyek kami sendiri khususnya Cooler Box sudah dilaksanakan di daerah Saloloang dengan sasaran masyarakat kelompok nelayan di sana. Di mana inovasi tersebut kami buat sedemikian rupa agar cooler box ini dapat menjaga atau mempertahankan kondisi dingin tadi dan dapat dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat kelompok nelayan tadi agar hasil tangkapan nelayan tadi dapat bertahan lebih lama seperti itu Kak. Untuk kedepannya kemungkinan mungkin kalau kami bisa diberi kesempatan lagi agar kami bisa menyiapkan dan juga membuat inovasi lebih lanjut lagi terkait cooler box ataupun tadi yang seperti kami sampaikan proyek untuk memperbaiki kualitas air agar kami bisa juga berkontribusi langsung kepada masyarakat itu sendiri seperti itu. Oke, dari Mbak Denisa? Oke, untuk dari saya untuk pupuk Nusantara ini saya harap bisa diaplikasikan oleh petani karena selain murah, dia juga mudah digunakan, mudah dibuat, dan sederhana dalam pengaplikasiannya. Jadi untuk selanjutnya mungkin jika berkesempatan lagi ke sini, kami ingin meninjau ulang untuk lahan-lahan yang ada di sini, kemudian bisa mencari solusi terhadap lahan-lahan di sini karena kan di sini gambut ya, lahannya gambut. Jadi untuk pengolahan tanahnya sendiri bisa kita gunakan pupuk Nusantara itu. Oke, semoga ya, maksudnya dengan kedatangan teman-teman Unahan RI ini kan tentunya inovasi yang sudah dilakukan pun saya rasa sudah sangat bermanfaat sekali buat masyarakat PPU, khususnya tadi teman-teman nelayan dan teman-teman petani. Nah, semoga nanti jika ada kesempatan lain bisa kembali berinovasi lagi di PPU dengan teknologi-teknologinya yang terbaru dibawa oleh teman-teman Unhan yang pastinya sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat PPU. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin pada episode kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rido dan Mbak Denisa dari Unahan RI sudah mau hadir ke sini, berkenan untuk mengisi podcast kita, ngobrol-ngobrol, membagikan info kepada masyarakat PPU. Semoga pendidikannya lancar ke depannya, selalu sukses. Inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depan, tetap semangat. Titip salam buat teman-teman semua di Unahan RI. Mungkin itu saja teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Kalau misalnya ada ide lagi nih kita mau bahas apa di podcast yang berikutnya, bisa langsung komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Media Center Penajam Pasir Utara dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian jika kalian merasa informasi ini bermanfaat untuk dibagikan. Akhir kata, saya Marsha, host dari podcast Suara Benua Taka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.